Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Semoga dengan seiring bertambahnya umur, kita selalu diberi keberkahan, ketabahan, dan kemudahan dalam menjalankan setiap urusan kita. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Haidlor, LC MPDI, selaku dosen pengampu pendidikan agama Islam, beserta teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video kami pada hari ini, yang saya hormati dan saya sayangi. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa menjalankan setiap urusan kita dengan keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan pokok bahasan pendidikan agama Islam yang ketujuh, yakni tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, di mana pokok bahasan tersebut terdapat beberapa sub pokok bahasan yang akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya nantinya. Baik, sebelum lanjut kepada pemaparan materi, alangkah baiknya kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Muhammad Fahrul Rosi. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama tentang konsep iptek dalam Islam. Yang kedua ada Maireza Yuniasari yang akan menyampaikan materi yang kedua tentang integrasi dan iman. Yang ketiga ada Fitria Sendalove Vianti yang akan menyampaikan materi yang ketiga tentang ilmu dan amal. Yang keempat ada Wanda Setiasih yang akan menyampaikan materi tentang keutamaan orang beriman. Yang kelima ada Putri Ayudiah yang akan menyampaikan materi tentang keutamaan orang berilmu. Dan yang terakhir ada Fahrosi Imandani yang akan menyampaikan materi tentang tanggung jawab para ilmuwan terhadap alam dan lingkungan. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja memaparkan materi yang pertama, yakni tentang konsep iptek dalam Islam. Berbicara soal iptek, ilmu pengetahuan adalah salah satu bagian isi pokok dalam Al-Quran. Bahkan kata ilmu itu sendiri disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 105 kali. Tetapi dengan kata jadiannya ia disebut lebih dari 744 kali. Dengan hal itu sudah jelas bahwa ilmu pengetahuan merupakan menjadi salah satu bagian dari kebutuhan agama Islam. Betapa tidak, setiap umat Islam ingin melaksanakan ibadah selalu memerlukan penentuan waktu yang tepat dan pelaksanaan di tempat yang tepat. Umpamanya melaksanakan sholat, menentukan awal bulan Ramadan, pelaksanaan haji, semuanya punya waktu-waktu tertentu. Nah, dalam menentukan waktu itu, maka diperlukanlah ilmu astronomi. Maka di dalam Islam pada abad pertengahan dikenal dengan istilah sains mengenai waktu-waktu tertentu. Sebetulnya masih banyak lagi ajaran agama yang erat kaitannya dengan ilmu sains dan teknologi ini, seperti menunaikan ibadah haji, berdakwah. Nah, semua itu membutuhkan kendaraan sebagai alat transportasinya. Allah telah meletakkan garis-garis besar sains dan ilmu pengetahuan ini di dalam Al-Quran. Manusia hanya tinggal meneruskan saja, mengembangkan konsep dan teori yang sudah ada, antara lain sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 33, yang artinya, hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Pada abad ke-14 silam, ayat di atas sudah menjadi isyarat secara ilmiah kepada bangsa manusia dan jin bahwasanya mereka telah dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelajah ke luar angkasa, asalkan saja mereka mempunyai kemampuan dan kekuatan yang cukup untuk menjelajahnya.
Nah, kekuatan yang dimaksud tadi sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama adalah ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi. Hal ini telah terbukti di era modern sekarang ini. Dengan ditemukannya alat transportasi yang mampu menembus luar angkasa, bangsa-bangsa telah mencapai kemajuan dalam bidang sains dan teknologi. Telah berulang kali mereka melakukan pendaratan di bulan, planet Mars, Jupiter, dan planet-planet lainnya. Islam sendiri sudah mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau yang sering dikenal dengan iptek. Berbeda dengan pandangan dunia barat modern yang hanya melandasi pengembangan ipteknya untuk kepentingan material. Islam mementingkan pengembangan dan penguasaan iptek untuk menjadi sarana ibadah. Selain itu, iptek juga dijadikan sebagai pengabdian muslim kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengembangkan amanat khalifatullah atau wakil Allah di muka bumi untuk berkhidmat kepada kemanusiaan dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Sesungguhnya, kemajuan-kemajuan yang telah diperoleh dan dialami oleh bangsa-bangsa barat modern pada saat ini seperti ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi, itu semua merupakan kelanjutan dari tradisi ilmiah yang dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan muslim pada abad pertengahan, dan dengan kata lain, ilmuwan muslim banyak memberikan sumbangan kepada ilmuwan barat. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Yatim pada tahun 1997 dalam bukunya Sejarah Peradaban Islam. Kemajuan barat pada mulanya bersumber dari peradaban Islam yang masuk ke Eropa melalui Spanyol. Hal ini juga diakui oleh sebagian mereka. Sains dan teknologi baik itu yang ditemukan oleh ilmuwan muslim maupun ilmuwan barat pada masa dulu, sekarang, dan yang akan datang, semua itu bukti kebenaran informasi yang terkandung di dalam Al-Quran. Karena jauh sebelum peristiwa penemuan-penemuan itu terjadi, Al-Quran telah memberikan isyarat-isyarat tertentu tentang hal tersebut, baik dalam bentuk uraian maupun dalam bentuk kejadian. Seperti kasus mukjizat para rasul, contohnya, manusia yang berusaha meningkatkan daya keilmuannya mampu menangkap dan mengembangkan potensi itu, sehingga teknologi ilahiyah yang transenden ditransformasikan menjadi teknologi manusia yang imanan. Demikian pemaparan materi yang pertama oleh saya. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Saya Maireza Yuniasari akan menjelaskan tentang iman, ilmu, dan amal. Yang pertama, iman. Iman berarti percaya, membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. Membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada. Mengucapkan dengan lisan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Tidak cukup itu saja, tetapi juga melakukan dengan perbuatan, melakukan dan melaksanakan kewajiban-kewajiban, serta menjauhi larangan-larangannya. Surat An-Nisa ayat 136 menjelaskan tentang iman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, serta kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka ia telah tersesat sangat jauh. Berikutnya menjelaskan tentang ilmu. Ilmu pengetahuan adalah usaha sadar yang dilakukan manusia
untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia. Jika kita mempunyai ilmu pengetahuan, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Seperti pada surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi lapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan." Masya Allah. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang mempunyai ilmu. Yang selanjutnya, tentang amal. Amal adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia di muka bumi. Sedangkan amal soleh adalah perbuatan baik yang dilakukan manusia dalam bumi. Muhammad Quraisy Shihab mengartikan amal soleh sebagai amal yang diterima dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolak ukur amal dalam Islam yaitu agama, akal, dan adat istiadat yang sesuai dengan agama. Ada juga syaratnya, yaitu pekerjaan yang dilakukan yang semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas karena Allah. Allah tidak hanya menilai suatu pekerjaan hanya semata karena amal, tetapi juga dari niatnya. Pekerjaan yang tidak dilakukan dengan niat, maka akan sia-sia. Seperti pada surat Ibrahim ayat 18, yang artinya, perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya, perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Sekian dari saya, itu tentang iman, ilmu, dan amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fitria Sendolovianti akan menjelaskan tentang hubungan dan keterkaitan antara iman, ilmu, dan amal. Tentang hubungan antara iman, ilmu, dan amal ini diterangkan sesama sabda Rasulullah yang artinya Allah tidak menerima iman tanpa perbuatan, tidak pula menerima perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat At-Tabarani. Kemudian kebenarannya pula bahwa menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah dan hadis riwayat Al-Baihaqi. Barang siapa mengamalkan apa yang diketahuinya, niscaya Allah mewariskan pengetahuan yang belum diketahuinya. Ilmu itu ada 3, yaitu ilmu lisan, ilmu hujah Allah Ta'ala atas makhluknya, dan ilmu yang di dalam qalb atau dalam hati dan kesadaran. Seorang yang tidak menjadi alim atau berilmu sehingga ia mengamalkan ilmunya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Suatu ketika datanglah seorang sahabat kepada Nabi dengan mengajukan pertanyaan, "Wahai Rasulullah, apakah amalan yang lebih utama?" Jawab Rasulullah, "Ilmu pengetahuan tentang Allah." Sahabat itu bertanya pula, "Ilmu apa yang Nabi maksudkan?" Jawab Nabi, "Ilmu pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sahabat itu rupanya menyangka Rasulullah salah tangkap, ditegaskan lagi, "Wahai Rasulullah, kami bertanya tentang amalan sedang engkau menjawab tentang ilmu." Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sesungguhnya sedikit amalan akan berfaedah dan berguna bila disertai dengan ilmu tentang Allah. Dan banyak amalan tidak akan bermanfaat bila disertai kejahilan tentang Allah."
Hadis riwayat Ibnu Abdil Bir dari Anas. Kejahilan adalah kebodohan yang terjadi karena ketiadaan ilmu pengetahuan. Dan demikian, banyak amal setiap orang menjadi sangat berkaitan dengan keimanan dan ilmu pengetahuannya. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, niscaya mereka diberi petunjuk oleh Rabb atau Tuhan karena keimanannya. Perbuatan baik seseorang tidak akan dinilai sebagai suatu perbuatan amal soleh jika perbuatan tersebut tidak dibangun dan tidak dilandasi di atas nilai iman dan takwa, sehingga dalam pemikiran Islam, perbuatan manusia harus berlandaskan iman dan pengetahuan tentang pelaksanaan perbuatan. Sumber menurut ajaran atau paradigma dalam Islam, yaitu yang pertama ada wahyu, yaitu sesuatu yang dibisikkan dan diilhamkan ke dalam sukma, jiwa, kalbu, hati, serta isyarat cepat yang lebih cenderung dalam bentuk rahasia atau tanda-tanda yang disebut ayat-ayat firman-Nya dalam kitab suci Al-Quran. Yang kedua ada akal, yaitu suatu kesempurnaan manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpikir dan menganalisa semua yang ada wujud di atas dunia yang disebut ayat, atau ayat-ayat, tanda-tanda yang ada di alam semesta. Menuntut ilmu, pengetahuan, dan mendalami ilmu agama bertujuan untuk mencerdaskan umat dan mengembangkan agama Islam agar dapat disebarluaskan dan dipahami oleh masyarakat. 3 macam kewajiban ilmu pengetahuan bagi orang mukmin. Yang pertama, menuntut ilmu atau belajar, mulai dari buayan sampai liang lahat, mengamalkan ilmunya yang dipelajarinya. 3, bagi yang berilmu, mengajarkan kepada orang lain tanpa pilih kasih. Sekian, terima kasih penjelasan tentang hubungan dan keterkaitan antara iman, ilmu, dan amal. Perkenalkan, saya Wandan Setiasih. Saya akan menjelaskan tentang keutamaan orang yang beriman. Iman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti percaya, sedangkan menurut istilah iman berarti percaya dalam hati, dinyatakan dengan ucapan serta diamalkan dengan perbuatan sehari-hari. Iman menjadi dasar atau awal dari dijalankannya amal-amal kebaikan yang lain. Selanjutnya yaitu tentang keutamaan orang yang beriman dalam Islam. Keutamaan yang pertama yaitu nikmat yang paling utama dan istimewa. Merupakan nikmat yang paling istimewa jika seseorang diberikan rasa iman dalam hatinya. Dengan keimanan, seseorang hamba tidak akan ragu dalam menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Keutamaan yang kedua yaitu mendapat kebahagiaan dunia akhirat. Orang yang beriman akan bersungguh-sungguh dalam menjalankan amal kebaikan sebab ia percaya bahwa Allah selalu ada dan dia mendapat kebahagiaan dunia berupa ketenangan hidup sebagai buah dari keimanannya dan kebahagiaan akhirat menjadi tujuan utamanya. Keutamaan yang ketiga yaitu wajah orang beriman pada hari itu berseri-seri karena selamat dari azab neraka. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Surah Al-Qiyamah ayat 22-23. Penjelasan dari firman Allah tersebut ialah janji Allah untuk hambanya bahwa orang yang beriman akan mendapat kenikmatan berupa kebahagiaan di akhirat nanti sebab Allah menjauhkannya dari azab neraka. Keutamaan yang keempat yaitu mendapat kenikmatan memandang wajah Allah. Kenikmatan yang paling tinggi di akhirat ialah memandang wajah Allah yang hanya akan dialami oleh para penghuni surga. Hanya orang-orang yang beriman yang di akhirat nanti akan mendapat kenikmatan tersebut. Sesungguhnya kalian orang-orang yang memiliki iman akan melihat Rob kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. Kalian tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan yang kelima yaitu menjadi orang yang teguh. Orang yang mendapat anugerah keimanan dari Allah akan menjadi orang yang paling kuat dan berpegang teguh dalam menjaga dan mengamalkan amal perbuatannya. Allah akan memberinya kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi tiap musibah dan terhindar dari jalan yang sesat. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Surah Ibrahim ayat 27. Keutamaan yang keenam yaitu mendapat petunjuk dari Allah. Petunjuk dalam hal ini ialah petunjuk dalam kehidupan sehari-hari, yakni petunjuk tentang syariat Islam, petunjuk ketika menghadapi berbagai ujian, dan petunjuk ketika seorang membutuhkan sebuah keputusan penting.
Kami tunjuki dengan dia siapa yang beriman dan yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kami benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Surah Asy-Syura ayat 52. Poin yang ketujuh yaitu merupakan ajaran inti yang agung dan pondasi yang kuat. Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan Umar bin Al-Khattab tentang kisah datangnya malaikat Jibril dan bertanya kepada Rasulullah, "Kabarkanlah kepadaku tentang iman." Rasulullah menjawab, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut mengungkapkan bahwa iman adalah sebuah pondasi dasar untuk menjalankan berbagai amalan lainnya, dimulai dari iman kepada Allah hingga iman kepada takdirnya. Keutamaan yang ke-8 yaitu bukti atau wujud nyata menyembah kepada Allah. Rasulullah menafsirkan keimanan dengan amalan yang nyata, perbuatan dan lisan, bukan dengan amalan hati saja. Sebab iman dibangun dengan keyakinan dalam hati dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Tahukah kalian apa itu beriman kepada Allah? Yaitu bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan menegakkan sholat, membayar zakat, serta berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa iman disempurnakan dengan amalan nyata secara lisan, dengan bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan amalan nyata dengan tindakan berupa sholat dan lain sebagainya. Keutamaan yang ke-9 yaitu wujud cinta kepada Rasulnya. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai aku, Rasulullah, lebih dia cintai dari seorang tuanya, anak-anaknya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan dari hadis tersebut ialah iman bukan hanya kepada Allah saja, tetapi juga kepada Rasulnya dan dibuktikan mengikuti perintah atau sunnah-sunnah beliau, membenarkan apa yang beliau kabarkan dan menjauhi yang beliau larang, walaupun hal itu bertentangan dengan urusan atau kebiasaan dalam keluarganya, sebab syariat agama memiliki tempat yang tertinggi dan tidak dibenarkan mengikuti hal yang maksiat walaupun hal itu dilakukan oleh orang terdekat. Keutamaan yang ke-10 yaitu mendapat ampunan atas dosa-dosa. Setiap manusia tentu pernah berbuat dosa atau khilaf, baik karena lalai atau berada pada kondisi yang dia belum mendapat petunjuk tentangnya. Allah senantiasa menerima taubat hambanya, apalagi jika hambanya tersebut memiliki kepercayaan sepenuhnya pada Allah, yakni percaya bahwa Allah Maha Esa dan senantiasa memberikan pintu ampunan untuk hambanya. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, Rasulullah. Niscaya akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Surah Al-Imran ayat 31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Yudia Pratiwi. Saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh rekan saya sebelumnya. Di sini, saya akan membahas materi tentang keutamaan orang berilmu. Ilmu pengetahuan merupakan salah satu bekal abadi bagi manusia untuk mencapai sukses dunia dan akhirat menurut Islam. Ilmu adalah pengetahuan atau kepandaian yang dimiliki seseorang, baik itu mengenai soal duniawi, akhirat, lahir, batin, dan lainnya. Hukum menuntut ilmu dalam Islam adalah wajib, seperti yang dikatakan dalam sebuah hadis yang artinya, menuntut ilmu wajib atas setiap muslim, baik itu muslimin ataupun muslimah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keutamaan menuntut ilmu dan dalilnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan keutamaan orang-orang yang berilmu dalam Islam melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis sebagai sumber pokok ajaran Islam. Berikut keutamaan berilmu menurut Islam. Yang pertama, orang berilmu akan dimudahkan jalan menuju surga. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua,
orang yang berilmu akan memiliki pahala yang mengalir. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya, kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh atau solehah. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang berilmu. Dalam Quran Surat Fatir ayat 28, Allah berfirman yang artinya, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada bermacam-macam warna dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 58, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang kelima, orang yang berilmu adalah orang yang diberi kebaikan dan karunia oleh Allah. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 269, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Allah berikan al-hikmah, ilmu pengetahuan, hukum, filsafat, dan kearifan kepada siapa saja yang ia kehendaki. Dan siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, sungguh dia telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang berakallah yang dapat mengambil pelajaran berzikir dari firman-firman Allah. Yang keenam, orang berilmu mewarisi kekayaan Nabi. Dalam Sahihul Jam' Al-Abaniyah dikatakan, ilmu adalah warisan para nabi, dan para nabi tidaklah mewariskan dirham ataupun emas, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Ketujuh, orang berilmu disejajarkan dengan para malaikat. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 18, Allah berfirman yang artinya, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang menegakkan keadilan para malaikat dan orang-orang yang berilmu, juga menyatakan yang demikian itu. Yang kedelapan, orang yang berilmu berbeda dengan orang-orang yang tidak berilmu. Dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 9, Allah berfirman yang artinya, apakah kamu orang-orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya, hanya orang-orang yang berakal sehatlah yang dapat menerima pelajaran. Dari beberapa dalil di atas dapat disimpulkan bahwa Islam dan ilmu pengetahuan memiliki keterkaitan, dan Islam menyuruh umatnya untuk menuntut ilmu untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-temanku sekalian. Perkenalkan, nama saya Farosi Imandani, NIM 2002 10 30 20 47. Saya dari kelompok 3, dan saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab ilmuwan terhadap alam dan lingkungan, tentunya dalam pandangan Islam tentunya. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih itu alim, ulama,
apa itu alim ulama dan apa itu ilmuwan. Nah, alim adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang artinya berilmu, terutama dalam hal agama Islam. Sedangkan ulama artinya orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam. Nah, istilah alim ulama artinya orang-orang yang pandai dalam pengetahuan agama Islam. Ilmuwan berasal dari kata ilmu dan imbuhan wan. Ilmu artinya pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan ilmuwan adalah orang yang ahli atau banyak pengetahuan mengenai suatu ilmu. Orang yang berkecimpung dalam ilmu pengetahuan itu disebut dengan ilmuwan. Nah, dari beberapa istilah yang sudah saya sebutkan tadi, merekalah yang diberi kesempatan dan kelebihan untuk menguasai bidang-bidang tertentu. Kelebihan tersebut diantaranya selain diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berilmu, juga dipandang mampu menangani hal-hal yang berkaitan dengan alam dan lingkungan. Misalnya ilmuwan dalam bidang nuklir, tumbuh-tumbuhan, binatang, pertambangan, dan lain-lain. Nah, di Indonesia sendiri terdapat wadah para alim ulama yang disebut dengan Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa kita dengar dengan MUI, yaitu lembaga masyarakat non-pemerintah yang terdiri dari para ulama Indonesia. Selain itu juga terdapat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI yang masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi, tanggung jawab dan peranannya masing-masing, sehingga para anggota MUI maupun LIPI bisa dikatakan sebagai ilmuwan. Nah, untuk selanjutnya, apa sih tanggung jawab ilmuwan itu? Nah, yang pertama yaitu memelihara lingkungan. Nah, manusia diberi akal, pikiran, dan nafsu, di mana tidak diberikan kepada makhluk yang lainnya. Seperti hewan mungkin kucing kan cuma diberi nafsu saja, tapi mereka tidak memiliki akal pikiran. Nah, dengan bekal akal pikiran itulah Allah memberikan mandat sebagai khalifah di bumi agar mengurusi atau mempergunakan dan memelihara alam ini sebaik-baiknya sebagaimana yang sudah tercantum di dalam Al-Quran. Nah, kewenangan manusia untuk mempergunakan alam bukanlah hak mutlaknya, tapi merupakan hak yang telah direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban oleh pemilik sejatinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya manusia berkewajiban memelihara keseimbangan dan keselarasan alam agar tidak rusak, seperti pertama kali Allah meminjamkannya kepada manusia, sebagaimana yang sudah tercantum di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77. Dan carilah apa yang Allah karuniakan kepada kamu negeri akhirat, tetapi janganlah engkau melupakan nasibmu di dunia ini. Berbuatlah kebaikan sebagaimana Allah telah berbuat kebaikan kepada kamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, para ilmuwan mempunyai tugas penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Selain sebagai upaya pencapaian misi lingkungan, yaitu mencegah atau memperbaiki kerusakan lingkungan, dilihat dari segi ibadah, tentunya orang-orang yang berilmu juga punya nilai lebih ya. Seperti yang telah disebutkan tadi bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Kerusakan alam seperti banjir, kebakaran hutan, tanah longsor, alih fungsi hutan, pencemaran lingkungan, polusi dan sebagainya itu sebagai bentuk kiamat kecil. Tentunya bisa diminimalisir dengan memanfaatkan dan menerapkan iptek. Iptek itu apa? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena adanya orang-orang yang berilmu setidaknya bisa menunda kiamat. Menunda kiamat. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim berbunyi, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu dan merebaknya kebodohan. Nah, itu adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dihadapkan dengan masalah moral dan ekses ilmu dan teknologi yang bersifat merusak, para ilmuwan dapat dipilahkan
ke dalam dua golongan pendapat, yaitu yang pertama, golongan yang berpendapat bahwa ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai, baik itu secara ontologis maupun aksiologis. Dalam hal ini, ilmuwan hanya menemukan pengetahuan dan terserah kepada orang lain untuk mempergunakannya, apakah akan digunakan untuk tujuan yang baik ataukah untuk tujuan yang buruk. Kemudian yang kedua, golongan yang berpendapat bahwa netralisasi ilmu hanya terbatas pada metafisika keilmuan, sedangkan dalam penggunaannya harus dilandaskan dengan nilai-nilai moral. Nah, seorang ilmuwan akan dihadapkan pada kepentingan-kepentingan pribadi ataukah kepentingan masyarakat akan membawa persoalan etika keilmuan serta masalah. Itu menurut Surya Sumantri pada tahun 1984 dalam Adib. Disebutkan bahwa fungsi ilmuwan tidak berhenti pada penelaah dan keilmuan secara individual, namun juga ikut bertanggung jawab agar produk keilmuannya sampai dan dapat dimanfaatkan masyarakat. Nah, implikasi penting dari tanggung jawab sosial seorang ilmuwan adalah bahwa setiap pencarian dan penemuan kebenaran secara ilmiah harus dengan landasan etis yang kukuh, yang diharapkan menjadi landasan tegaknya tanggung jawab moral para ilmuwan. Nah, kemudian tugas yang selanjutnya itu apa? Yaitu membuktikan isi atau ayat-ayat Al-Quran. Karena ini konteksnya dalam Islam, jadi membuktikan isi atau ayat-ayat dari Al-Quran. Selain itu, selain tugas yang sudah saya sebutkan tadi, ilmuwan juga dituntut untuk bisa menjawab dan membuktikan suatu ilmu yang dasarnya berasal dari firman Allah atau Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad SAW, sehingga apa yang sudah tertulis dalam kitab tersebut memang benar, menjadi pedoman bagi umat manusia dan tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Farosi Imandani undur pamit. Gimana ya untuk penutup? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.